Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys. Karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Sat-set, wat-wat, daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak. Tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Talita, presenter Mugaru dalam acara podcast menyambut pagi. Nah, di pagi hari yang cerah ini aku tuh disuruh podcast sama Pak Nur atau siaran pagi. Nah, coba kita panggil Pak Nur ke sini ya. Oke, di sini udah ada Pak Nur. Gimana nih Pak kabar Pak Nur pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa ini Talia. Pak Nur serasa segar karena sudah sarapan, sudah mandi, sudah sholat. Pokoknya luar biasa hari ini untuk podcast ini semangat sekali Pak Nur ini. Dan kamu gimana? Nah, kalau aku ini Pak sama kayak Pak Nur, semangat banget. Soalnya aku udah siap-siap buat sekolah, udah mandi, udah makan dan selainnya gitu. Jadi aku semangat banget buat podcast dan sekolah ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sarapan nih Pak, Pak Nur tadi itu sarapan apa? Nah, Pak Nur ini sarapan nasi sama pindang, kemudian sama air putih ya. Kenapa kok pakai air putih Tal? Karena air putih itu sangat menyehatkan ya. Kalau minum air teh manis itu ada resikonya. Resikonya itu kalau kebanyakan itu bisa kencing manis atau diabetes gitu kan. Awan-awan ngantuk gitu Tal ya. Tapi kalau air putih itu nggak ada ininya Tal, nggak ada dampaknya ya. Dampaknya itu cuma dampak yang bagus saja begitu. Nah, kalau kamu sarapan apa? Kalau aku tadi nih Pak, sarapan nasi, lele sama air putih juga. Iya Pak, aku suka banget sama lele, apalagi yang digoreng kering Pak. Nah, oke. Ini belum ada yang datang ya Pak, anak kelas 7-nya ini ya. Padahal sekarang tuh harusnya aku live sama anak kelas 7. Nah Pak, soal tema nih, temanya kan gemar menabung. Kalau Pak Nur itu setiap hari menabung atau enggak sih? Pak Nur ini tabungannya itu kan ada dua Tal ya. Yang pertama itu nabung uang recehan itu. Yang kedua ini uangnya yang besar-besar itu ditabung di akhirat. Jadi tidak semuanya dihabiskan di dunia Tal ya. Jadi tabungannya Pak Nur itu yang banyak itu di akhirat nanti. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kita kan kembalinya itu kan ke akhirat Tal ya. Kita kembali ke sana dan uangnya ini apa namanya ya untuk kehidupan yang selanjutnya begitu. Jadi Pak Nur itu menabung menabung kalau ada yang ditabung. Nah masalahnya itu kan sering nggak ada yang ditabung. Oke, kalau kamu gimana Tal? Kamu nabung gak sih? Kalau aku ini nabung Pak, tapi kalau misalkan uang jajanku sisa, kalau emang hari ini misalkan aku lagi pengen jajan terus, jadi aku habisin uangnya. Kalau misalkan lagi nggak pengen jajan ya aku tabung sisanya itu tadi. Nah Pak, oke itu kayaknya Karina ya Pak ya? Iya. Oke kita tunggu aja. Oke Pak, jadi aku tuh biasanya nabung tuh per minggu biasanya dapat 50.000 Pak. Seminggu? Iya seminggu. Jadi biasanya kalau aku waktu hari libur gitu aku pergi buat jajanin uang itu tadi. Kalau Pak Nur gimana? Kalau Pak Nur ini kamu kan 50.000 kan satu minggu ya. Pak Nur itu 2 bulan itu baru dapat 50.000 nabungnya. Kan luar biasa kan? Saking gak ono sing ditabung. Tapi gini Tal, pokoknya nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting iso nabung. Kalau ada uang sisa ditabung, uang sisa ditabung. Ojo dintekno kabeh. Masalahnya kita itu kan nggak tahu kebutuhan nanti ya.
sekarang dihabiskan, terus nanti misalnya ada kebutuhan-kebutuhan kita nggak bisa membeli gitu loh Tal. Jadi hematlah uang supaya kita itu bisa menabung, supaya nanti itu di kemudian hari itu ada yang diapakan? Dibeli. Oke. Iya Tal, kamu kalau nabung itu kan 1 minggu kan 50.000. Nah uangmu itu buat apa? Uangku biasanya kadang itu kalau misalkan aku pas hari libur nggak jalan-jalan gitu, biasanya aku kumpulin, terus habis itu pas akhir bulan baru aku beliin kayak sepatu atau apa gitu. Nah habis itu kan Pak Nur bilangnya kalau ditabung di dunia kan dikit ya Pak ya, tapi nggak apa-apa Pak, soalnya Pak Nur kan nabungnya buat di akhirat nanti ya, jadi Pak Nur udah menyiapkan gitu ya Pak ya. Oke, kita panggil aja ya Pak ya, anak kelas 7-nya. Itu ada siapa Pak? Amoy. Oke, sini. Oke, bentar Pak, masih loading. Masih loading. Oke. Jadi kalau kita nabung itu Tal, itu artinya kita kan sedang menyiapkan masa depan gitu ya. Nah, misalnya tadi Pak Nur sebutkan nabung untuk akhirat gitu kan. Ini kan artinya kan Pak Nur ini kan harus banyak berinfak, dan kita ini harus banyak berinfak gitu kan. Kalau nggak berinfak terus nanti di akhirat apa kan begitu kan? Mosok duitnya wakeh tapi di akhirat kita tidak bahagia kan, juga lucu juga. Nah ini sudah ada kelas 7 kelas 7C kok peduli kok podo-podo sih Tal. Loh iya. Ini iya seragam ini mau podcast ini ya. Jadi sekarang ini podcastnya modelnya begini ya, rame-rame gini, kroyokan ya. Nah ini supaya nah itu penonton bayarannya udah di sana itu loh, ngumpet sana. Oke Tal, ini ya Pak Nur tinggal ya, ini ngobrol-ngobrol sama ini semuanya ya. Nah kamu nanti harus siap-siap dengan pertanyaan yang banyak, karena podcaster pemula biasanya itu jawabnya singkat-singkat ya. Tapi ini udah lumayan panjang. Oke, halo semuanya, boleh ada yang kesini gak? Dibagi 2. Oke. Nah, gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Kalau aku sih baik banget ya Kak. Alhamdulillah aku baik banget ya Mas, seneng. Alhamdulillah pagiku cerah banget Kak. Alhamdulillah baik kabarnya. Wah, ini jawabannya pada baik-baik dan sehat-sehat ya Pak ya. Jadi tandanya aku tuh bisa ngajak ngobrol mereka lebih lama lagi. Nah, buat di pagi hari yang cerah ini kalian udah sarapan belum sih? Dan menunya itu apa? Tadi sarapan pakai ikan, terus sama air putih. Aku sarapannya itu pakai sayur bening sama apa ya? Tempelati Kak. Kalau aku sih tadi dimasakin sama mama itu ada bebek sama nasi. Nah tadi itu sarapan aku dimasakin uti, itu ada sayur asem, dada jagung, ayam sama tempe. Terus aku makannya itu sayur asem sama dada jagung. Wah, kalau denger dari menunya nih ya, nggak usah ditanya lagi, pasti tuh enak banget, bener nggak sih? Bener Kak. Oke, nah kali ini temanya gemar menabung. Kalau misalkan Mugaru lovers tanya ke anak Mugaru rajin menabung nggak sih? Pasti jawabannya iya. Coba kita tanya nih ke anak Mugaru, kamu rajin menabung atau enggak? Kalau aku sih rajin banget ya Kak, soalnya buat kepentingan yang mama nanti takut yang nggak bisa ngasih juga. Iya, kalau aku juga penting banget. Biasanya kalau aku dikasih sangu, terus kalau ada sisa tuh aku tabungin gitu Kak, biar bisa ngumpul banyak-banyak gitu. Kalau aku sih setiap hari nabung ya, soalnya buat masa depan gitu ya. Kalau buat beli jajan gitu, kalau nggak dikasih uang ya pakai uang tabungan. Biasanya kalau pulang sekolah ada sisa jajan gitu, ada sisa uang jajan gitu, biasanya ditabung. Wah, berarti kalian ini nabungnya dari sisa uang jajan ya? Kalian itu uang jajannya per hari atau per minggu dan berapa? Aku seminggu 35.000 Kak. Wah, 35. Aku biasanya dikasihnya per hari 7.000. Aku biasanya dikasihnya itu per minggu, biasa 50.000.
biasanya aku per hari itu dikasih 10.000 ke atas. Wah, uang jajannya anak Mugaru ini banyak-banyak banget loh guys. Soalnya emang kalau jajan di kantin Mugaru tuh bingung ya. Jadi memang harus bawa uang yang banyak gitu kan. Selain buat jajan juga harus ditabung. Ya, terus habis itu kalian pernah gak sih kayak kepikiran kayak misalkan pengen nih aku bulan depan dapat uang 500.000 dalam 1 bulan. Pernah nggak? Pernah Kak? Pernah. Pernah, soalnya nabung. Oke. Kak, aku sih nggak pernah ya kak. Biasanya dikasih orang tua. Oh, berarti Kalau nabung nggak sampai 500. Aku dulu pernah sih Kak, kayak ngajetin 1 juta gitu dalam per bulan sampai 2.000 gitu, ada 2.000 dari 1 juta gitu. Ternyata gagal, soalnya nggak ada uang 2.000-nya. Jadi sekarang ini masih ya nabung-nabung dari uang kecil-kecil gitu. iya nggak apa-apa, yang penting kita tuh harus ada uang yang ditabung ya intinya. Terus habis itu nih, kalian tuh biasanya ngatur pengeluar uang kalian tuh gimana? Kalau misalkan kalian jajannya misalkan 5.000 nih atau berapa gitu? Aku biasanya jajan itu 5.000 gitu. Terus nanti ditabungnya itu juga biasanya 2.000, 5.000 gitu Kak. Biasanya kalau jajan itu sedikit-sedikit dulu dibagi sama istirahat kedua. Kalau aku sih kak, kan 1 minggu 50. Aku biasanya per hari itu ngambil 10.000. Kalau bisa habis ditambah gitu. Kan aku biasanya sehari kan disangu 10.000 ke atas. Biasanya kan 15.000, 12.000, 13.000. Nah, kalau biasanya ada sisa tuh biasanya 2.000, 5.000 itu sisa. Jadi aku tabung. Wah, jadi kalian tuh harus bisa ya mengatur pengeluaran kalian dan bisa ditabung juga. Soalnya kan kalau misalkan ada kepentingan mendadak gitu kan, kita bisa menggunakan uang tabungan kita gitu. Nah, habis itu aku tanya apa lagi ya ke kalian? Kalian udah pernah beli apa aja nih dari hasil uang tabungan kalian? Kalau dari hasil uang tabungan tuh beli HP. Dari hasil tabungan itu ya HP, terus mainan, terus sama traktir bunda ayah. Kalau aku sih kak biasanya pernah buat beli baju, sama sepatu, sama main di Fun World. Biasanya aku pernah dari hasil uang tabungan tuh aku buat beli skincare. Di skincare sama jajan-jajanan gitu di pasar malam, di ini pokoknya jajan gitu. Wah, keren banget ya emang anak Mugaru tuh sampai ada yang bisa beli HP, skincare, habis itu buat beliin ayah bunda, buat beli jajan juga. Nah, menurut kalian tuh menabung tuh asik nggak sih? Asik banget. Jadi kalau kita nabung dari kecil-kecil, uang kecil-kecil gitu, terus pokoknya banyak nabung tuh pasti bakal hasil itu pasti banyak gitu. Jadi biar bisa dimanfaatkan uangnya buat masa depan. Nabungnya sih asik ya kak, tapi nunggu hasil akhirnya, kalau hasil akhirnya tuh dikit kurang asik. Iya, benar. Nabungnya asik, terus kalau udah kekumpul banyak itu biasanya seneng banget. Nabung itu asik Kak, asik banget. Soalnya kalau nabungnya dikit-dikit gitu, nanti kan kekumpulnya banyak. Oke, berarti intinya tuh menabung tuh asik ya. Soalnya kan kalau misalkan di akhir kita tuh bisa beliin apa yang kita mau gitu. Nah, kalau menurut kalian tuh apa manfaat dan fungsi dari menabung? Dari siapa dulu? Dari Kalina. Kalau manfaatnya sih, kalau misalkan keadaan darurat gitu, bisa sih ngambil dari uang tabungan. Habis itu, kalau misal mau beli kado teman atau kado mama bisa dari uang tabungan.
Iya, manfaatnya juga banyak Kak. Biar nanti kalau misalnya kita mau beli keperluan sekolah, keperluan apapun itu bisa pakai uang tabungan itu. Manfaat uang tabungan tuh banyak Kak. Jadinya kayak misalnya kalau kita butuh sesuatu terus orang tua kita nggak ngasih, ya kita pakai uang tabungan itu. Manfaatnya itu biasanya apa buat beli apa gitu, kalau misalnya orang tua kita nggak ada duit terus kita bisa beli sendiri gitu sih Kak. Oke, intinya pokoknya menabung itu manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama itu kayak misalkan kita mau beli hadiah gitu, bisa pakai uang tabungan kita. Buat beliin mama papa, kita juga bisa beliin pakai uang tabungan kita. Intinya tuh menabung itu penting banget dan bermanfaat. Kalau menurut aku nih ya, menabung itu penting dan banyak banget manfaatnya. Soalnya nih ya, menabung tuh emang diwajibkan gitu kan, apalagi buat kita yang masih anak sekolah. Misalkan kita mau bayar SPP gitu ya, kita bisa pakai uang tabungan kita sendiri gitu. Dan menabung itu seru, tapi serunya di akhir. Kenapa aku bilang di akhir? Soalnya kita bisa mendapatkan uang dari hasil tabungan kita itu tadi, dan kita bisa beli apa aja yang kita mau. Nah, habis itu kayaknya kita beralih topik ya. Gimana? Kalian sekolah di Mugaru itu asik gak? Aku sih asik banget ya Kak, teman-temannya juga baik-baik semua, kakak kelasnya juga, IPM-nya juga gak ada yang jahat satupun. Wah, kalau aku mah asik banget. Soalnya kelasnya tuh nyaman, bikin nyaman, sekolahnya juga bagus. Terus kakak kelasnya tuh baik-baik, ramah-ramah, nggak ada yang judes. Kalau sekolah di Mugaru itu asik banget, kakak-kakaknya baik, guru-gurunya baik, terus kakak kelasnya nyaman. Kalau sekolah di Mugaru itu bagus, fasilitasnya bagus, terus teman-temannya ramah, kakak kelasnya juga ramah. Wah, pokoknya intinya tuh Mugaru itu bagus banget ya. Jadi Mugaru lovers tuh nggak perlu banyak-banyak tester nih buat masuk ke Mugaru lagi. Jadi harus cepat-cepat masuk Mugaru. Nah, habis itu menurut kalian nih, pelajaran yang paling kalian sukain tuh apa? Aku olahraga sih Kak, saya belajarnya di luar, habis itu materinya tuh asik-asik semua deh. Habis itu buat di kelasnya juga dikit. Ya, semua pelajaran asik karena kita kan belajar. Terus yang paling aku suka itu pelajaran PJOK. Soalnya kayak apa ya, di lapangan gitu, biar nggak bosen di kelas. Pelajaran yang aku suka itu semuanya pelajaran suka. Yang paling aku suka itu prakarya dan PJOK. Aku pelajaran yang paling kusuka itu PJOK, soalnya belajarnya di luar jadi nggak bosen gitu. Nah, habis itu di sini tuh di belakang kita nih ada guru-guru. Nah, aku bakalan tanya kalian, guru-guru di Mugaru tuh gimana sih? Asik gak? Guru-guru di Mugaru tuh asik, baik-baik. Guru di Mugaru itu asik, asiknya tuh banget pokoknya Kak. Terus baik, sabar. Baik-baik semua, sama asik-asik juga. Habis itu bisa diajak bercanda juga Kak. Nah, guru-gurunya ini baik-baik, asik-asik, bisa diajak bercanda, tapi ada seriusnya juga gitu. Wah, emang sih kalau guru-guru Mugaru tuh emang asik-asik banget dan bisa diajak bercanda gitu kan. Soalnya guru-guru di Mugaru tuh emang tahu kita tuh kan anak remaja gitu. Nah, ekstra yang kalian ikutin tuh apa? Kalau aku sih udah pasti presenter Kak. Kalau aku ikut ekstra presenter sama tari. Kalau aku sih ikut presenter juga sama tari, soalnya aku suka ngomong, jadi aku ikut presenter. Nah, kalau aku ada 2 ekstra, yaitu presenter sama panahan. Apa ini pertanyaan ekstra? Oh, oke. Kalau ekstra aku ini ya, aku dari kelas 7 tuh udah ikut ekstra presenter.
Soalnya itu ada kakak-kakak yang presentasi ke SD ku gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa kayak wah ternyata keren ya extra presenter, bisa ngomong, jadi nggak malu gitu di depan umum. Makanya aku ikut presenter dan didorong juga sama bundaku. Bundaku kayak, kak kamu masuk presenter aja kak, gitu. Oke, wah pokoknya emang anak baru tuh harus masuk ke extra presenter ya kak ya. Apalagi kalau orangnya pemalu gitu kan. Dulu sebenarnya aku tuh pemalu, tapi bohong nggak sih. Aku nggak pemalu sih dari dulu. Tapi emang aku sukanya tuh ngomong gitu kan. Tapi dulu emang aku ada malunya, tapi dikit banget ya. Jadi kalau sekarang tuh udah lebih gak ada malu gitu ya. Gak ada malu, tetap malu. Tapi kalau ngomong di banyak orang itu udah biasa aja. Malu-maluin nggak? Wah ya enggak dong, aku gak malu-maluin dong. Kak Cintara ini bisa aja. Mungkin Kak Cintara nih yang malu-maluin ya. Enggak dong. Enggak. Aku ini nggak malu-malu dan juga nggak malu-maluin ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Nah kalau menurut kalian fasilitas di Mugaru itu banyak banget atau masih kurang nih? Fasilitas di Mugaru sih banyak banget kak, bagus-bagus, nyaman gitu. Fasilitas di Mugaru itu kayak banyak, terus udah cukup gitu sih kak, udah bagus-bagus. Fasilitas. Menurut aku sih fasilitas di Mugaru tuh bagus-bagus semua dan fasilitasnya tuh masih bagus-bagus pokoknya. Menurut aku fasilitasnya itu udah cukup bagus. Kalau menurutku nih ya, fasilitas di Mugaru tuh lumayan lengkap, udah lengkap juga, apalagi AC-nya di lantai 3. Waduh, wah itu dingin banget, bener-bener dingin banget. Apalagi kan akhir-akhir ini kan udaranya lagi dingin terus. Nah, ditambah AC kelasku tuh yang dingin banget, makanya jadi tuh setiap hari tuh nahan banget kedinginannya. Tapi itu yang bikin kita nyaman belajar, gitu. Kalau menurutmu gimana, Tal? Kalau menurutku juga nih kak, fasilitas Mugaru tuh udah lengkap banget. Jadi emang kita tuh dibuat nyaman gitu sekolah di sini. Dari ruang kelasnya aja tuh AC-nya 2 gitu kan. Apalagi kalau musim hujan itu pasti dingin banget. Jadi ya emang nyaman banget gitu loh sekolah di Mugaru. Ya, oke, Kak Cintara nih, mungkin kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan ya, ini tentang Mugaru aja ya. Gurunya gimana menurutmu? Seru-seru atau gimana? Pasti kan kita nih ya, setiap orang ini punya pendapat gitu loh tentang guru masing-masing. Misalnya Pak Nur, pendapatmu gimana gitu-gitu. Kalau menurutku nih, Pak Nur ini orangnya ini kalau kata Kak Naira tuh kadang sok keren. Tapi itu yang bikin terlihat keren. Wih, gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku tuh Pak Nur tuh guru yang paling asik sih di sini. Habis itu di grupnya presenter juga sering ngepap gitu. Wah, kalau Pak Nur sangat orangnya itu asik, sangat seru juga, bisa bercanda. Pak Nur itu orangnya asik, terus bisa diajak bercanda, tapi ya kadang ada seriusnya. Kalau Pak Nur itu asik, bisa diajak bercanda, terus juga kadang pelajarannya asik sih. Oke, nah ini tuh kok terakhir ya dari aku ya. Pak Nur itu emang orangnya asik banget dan orangnya itu emang bisa diajak bercanda. Nah, Pak Nur dari tadi udah ngasih aba-aba buat selesai nih. Jadi itulah podcast kita hari ini. Aku Talita, presenter Mugaru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.